Banjir bandang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah warga dan 13 jembatan gantung rusak usai diterjang arus deras sungai. Di Makassar, banjir juga semakin meluas di Kabupaten Maros. Banjir yang melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus meluas. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dilanda banjir bandang akibat cuaca ekstrim. Sementara itu, banjir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kian meluas hingga Banjir bandang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Maros. Yap, berita tersebut merupakan sedikit berita yang kami dapat tentang banjir di Kabupaten Maros. Namun, apakah hanya banjir yang terjadi di Kabupaten Maros? Kami penasaran, apakah sebenarnya Kabupaten Maros mengalami kekeringan juga? Dengan bantuan AI, ternyata Kabupaten Maros ini mengalami kekeringan juga. Tidak hanya itu, kami juga mendapatkan Maros Darurat Kekeringan. Kami coba telusuri. Melalui situs BMKG, hujan mencapai 887,6 mm, yang artinya hujan sangat ekstrim. Hasilnya, banjir bandang terjadi. Bahkan, masih di tahun yang sama, kekeringan melanda Kabupaten Maros. Sebenarnya, kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Jika dilihat dari grafik hujan andalan, musim kemarau memiliki nilai hujan yang sangat rendah, ditandai dengan tidak terjadinya hujan pada bulan Agustus dan September. Di sisi lain, hujan yang turun pada bulan basah sangatlah besar. Meninjau lebih lanjut, didapatkan bahwa hujan desain pada Kabupaten Maros sangatlah besar juga, mulai dari periode ulang 2 tahun hingga hujan maksimum. Tak heran bila Kabupaten Maros sering mengalami banjir. Lalu, muncullah sebuah pertanyaan. Kok bisa masih krisis air? Apakah kurang tampungannya? Dilansir dari Rencana Pola Wilayah Sungai Jeneberang, didapat bahwa ketersediaan air untuk Das Maros adalah sebesar 1,46 meter kubik per sekon, yang berasal dari berbagai instalasi pengolahan air dan juga embung. Padahal, hasil analisis proyeksi kebutuhan air baku untuk Kabupaten Maros hingga tahun 2100 hanya mencapai 1,21 meter kubik per sekon. Hal tersebut membuktikan sebenarnya ketersediaan air yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan air baku hingga tahun 2100. Lalu, apa yang menyebabkan Kabupaten Maros masih krisis air? Dilansir dari data PDAM Kabupaten Maros, hanya 40% warga Kabupaten Maros yang memiliki akses air bersih. Tentu, kita membutuhkan solusi yang sustainable. Jika kita berbicara tentang sustainable, maka muncullah pertanyaan. Melalui analisis proyeksi hujan yang kami lakukan, pada tahun 2025 sampai 2100, Kabupaten Maros menunjukkan tren yang turun, ditandai dengan persamaan berikut. Tetapi, jika dilihat pada grafik, hujan ekstrim yang terjadi akan semakin besar. Dengan bekal proyeksi ini, kita tahu bahwa kondisi di masa depan nanti, nilai hujan rata-rata akan menurun dan evapotranspirasi meningkat, sehingga debit ketersediaan di sungai akan menurun. Selain itu, curah hujan ekstrim akan semakin besar, yang akan meningkatkan potensi banjir dan juga erosivitas tanah. Jadi, apa solusinya? Integrated Nature-Based Smart Drainage System. Integrated merupakan solusi yang terpadu yang terdiri dari beberapa komponen untuk menjawab permasalahan banjir di Kabupaten Maros. Solusi ini terintegrasi juga untuk meningkatkan ketersediaan air yang siap pakai untuk masyarakat. Komponen pertama pada Integrated adalah rainwater harvesting. Dalam upaya mengurangi debit limpasan, RWH ini dirancang untuk menampung air hujan pada talang yang akan melewati biofilter sebelum memasuki tampungan yang siap mengalirkan air untuk kebutuhan warga. Sensor ultrasonik akan membaca ketinggian air pada tampungan untuk mencegah meluapnya air dan mengalirkannya ke sumur resapan. Pada sumur resapan, air akan menyerap ke tanah untuk meningkatkan muka air tanah, dan air berlebih akan dialirkan ke saluran drainase. Integritas juga dilengkapi Smart Drainage System yang tidak hanya berfokus terhadap pengaliran debit banjir, namun juga dapat meningkatkan penyerapan air ke tanah. Air hujan yang jatuh tampung pada planter box sebelum memasuki saluran drainase. Planter box juga dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Maros. Saluran drainase yang direncanakan merupakan saluran tertutup yang dilengkapi trash rack untuk mencegah kerusakan saluran akibat sampah.
Saluran ini juga menggunakan dasar berbahan drain block untuk mewadahi proses penyerapan air ke tanah selama pengaliran. Untuk mencegah proses sedimentasi, saluran ini memiliki bak kontrol yang terintegrasi dengan sensor elektroda yang akan mengirimkan sinyal ke pengguna apabila level sedimen yang mengendap sudah melebihi kapasitas. Selain itu, terdapat manhole yang mendukung proses perawatan saluran secara berkala. Smart Retention Pond dilengkapi dengan nature park untuk memperasri lingkungan dan digunakan untuk menampung air sementara sebelum dialirkan ke sungai. Selanjutnya, air yang mengalir di saluran drainase akan dialirkan menuju kolam retensi. Selain itu, terdapat water treatment plant yang mengolah air pada kolam retensi sampai akhirnya didistribusikan ke rumah-rumah warga. Untuk mencegah luapnya air pada kolam retensi diintegrasikan dengan sensor ultrasonik yang akan memberikan perintah untuk pembukaan pintu air sesuai tinggi muka air yang dibaca. The greatest transformation, the greatest innovation, the greatest evolution is needed. The greatest for the greatest solution.